Program Makan Bergizi sudah berjalan sejak 6 Januari dan muncul berbagai respon yang beragam. Kalau secara umum program andalan Prabowo Gibran ini tidak berjalan mulus di lapangan. Banyak rencana yang disampaikan waktu kampanye tidak terrealisasi dengan baik. Bahkan wakil presiden sewaktu belum dilantik paling gencar melakukan sosialisasi, tapi kini seperti acuh tak acuh. Padahal publik dipaksa menerima program tanpa mau didengar respon yang diberikan. Sudah tak terhitung di berbagai wilayah, Gibran sejak jadi cawapres hingga bulan pertama menjabat rutin berkeliling melihat uji coba makan bergizi. Tidak sekedar itu, sorotan pada dirinya yang membagi-bagikan susu kemasan diabaikan saja. Para ahli gizi menyoroti kalau susu UHT kadar gizinya tidak banyak dibutuhkan anak-anak sebab terlalu banyak mengandung gula. Nah, sekarang saat makan bergizi sudah berjalan, putra sulung mantan presiden sudah tidak lagi peduli pada program ini. Andai implementasi makan bergizi tak menimbulkan polemik, tidak masalah. Tapi di banyak wilayah, masyarakat penerima hingga sektor lain yang terdampak mengeluhkan penerapan makan bergizi ini. Bukankah sebagai wakil presiden, ayah dengan 2 anak yang masih seusia para penerima program makan bergizi ini mestinya punya kepedulian lebih baik, ya kan? Tidakkah Gibran merasa perlu bila pelaksanaan program ini bakal menentukan masa depan bangsa? Apa dirinya tidak risau dengan pelaksanaan makan bergizi di berbagai wilayah? Ingat loh, meski melibatkan banyak TNI di proses persiapan, memasak, hingga distribusi, ini bukan berarti semua berjalan baik-baik saja. BPOM sebelumnya mengklaim sempat menemukan sayur basi, untungnya belum sempat didistribusikan. Kemudian juga ada 2 pria nekat merampas daging beku untuk bahan makan bergizi. Sebagai anak muda, justru sekarang ini butuh rutin berkeliling, memastikan agar siswa mendapat asupan yang mereka butuhkan. Andai ada keluhan masakan tidak enak, tidak menggugah selera, rasanya hambar, ya temani anak-anak itu makan. Tentu saja menunya memang menu yang dimasak di dapur umum, bukan menu settingan berhubung mau ada kunjungan wakil presiden. Meski banyak menolak, rakyat ini sudah pasrah sih ya. Udah pasrah semua. Tidak bakalan program ini dihentikan. Tapi buktinya Badan Gizi Nasional sekarang ini membuka lowongan lebih dari 33.000 PNS khusus mengelola program tersebut. Idealnya, sebuah program ini tidak sekedar jalan, tidak hanya sampai ke masyarakat, namun yang paling penting mampu meningkatkan kualitas hidup sasaran program. Ini bukan hanya Gibran. Selvi Ananda sebagai istri Wapres mestinya terlihat punya kepentingan besar. Program ini bermanfaat bagi siswa, utamanya siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas, siswa di pedalaman, siswa di perbatasan, maupun siswa dengan kondisi disabilitas. Ini kalau menjelang 100 hari pertama Presiden Prabowo, Wapres harus mampu memperlihatkan apa capaian yang secara real yang sudah mereka raih. Ya minimal manfaat jangka pendek apa yang didapatkan dari program ini. Rakyat melihatnya dalam 10 hari pelaksanaan makan bergizi ini penuh dengan kendala dan hambatan. Andai suara-suara ini dibiarkan, rakyat makin pesimis pemerintahan baru bisa bekerja dengan baik. Keruwetan implementasi makan bergizi ini hampir merata dalam semua hal. Dalam aspek nama, yang semula bernama program makan gratis, ini berubah jadi makan bergizi. Pelaksanaan yang awalnya akan langsung dijalankan begitu siswa masuk hari pertama semester genap tahun ajaran 2024-2025, tapi faktanya mundur realisasi pada 6 Januari kemarin. APBN kita juga tak berdaya memenuhi ketersediaan dana dari rencana 450 triliun, kini kesanggupan negara cuma 71 triliun rupiah.
kalkulasi ulang didasari dari biaya Rp25.000 per porsi, kini hanya dialokasikan Rp10.000 per porsi tiap siswanya. Rencana makan bergizi akan disertai susu, tapi malah zong. Susu digantikan daun kelor atau di kawasan yang di dekat peternakan saja, yaitu peternakan sapi, hanya mendapat 2 kali seminggu. Yang paling mengejutkan adanya tekanan bahwa pada siswa untuk tidak mengambil gambar sajian makan bergizi. Kalau di beberapa daerah, anak-anak juga tidak boleh bercerita tentang makan bergizi. Pada awal-awal pelaksanaan, makan bergizi banyak ditangani oleh TNI yang memasak dari 190 dapur umum. Dan saat dikonsumsi, banyak siswa mengeluhkan rasa makanan yang terlalu hambar, daging masih keras, hingga sajian tidak menarik untuk anak-anak. Ini banyak siswa yang menyisakan makanan disebabkan banyak faktor. Salah satunya jam distribusi tidak tentu. Ya, bisa jadi makan bergizi tiba di sekolah antara pukul 9 hingga 11, alias belum tiba makan siang. Di samping itu, sesaat setelah dibagikan di kelas, mereka ini harus segera mengkonsumsinya. Masih adanya sisa makanan, kadang tidak hanya tentang rasa ini ya, melainkan suasana kelas masih pembelajaran dan cara sajian secara kasat mata ini tidak menggugah selera. Ini membuat Badan Gizi Nasional Panakukang menjanjikan hadiah bagi siswa yang menghabiskan makanan. Sedangkan anggota DPR dari Makassar, Latindro Latundrum, ini menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang makan bergizi habis dalam sebulan penuh. Kalau di berbagai media sosial, ini banyak netizen yang melihat menu makan bergizi menyebut sebagai seafood. Mereka merespon unggahan berbagai foto menu makan bergizi sebagai sajian tidak menarik, sama sekali tidak menggugah nafsu makan. Malah ada yang menyebut yang disajikan oleh pemerintah dengan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tidak ada bedanya. Padahal menyediakan makanan untuk anak-anak secara teknis lebih mudah, sepanjang makanan disajikan dengan menarik. Apalagi dimakan bersama-sama, itu jelas berpotensi makanan tak bersisa. Ya, program ini tercatat banyak kekurangannya, dan bila dibiarkan maka tidak banyak memberi dampak positif. Jangan sampai tujuan program buat mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas berpikir ini malah hanya menghasilkan rasa kenyang saja. Setidaknya pemerintah harus membuka diri, membuka pengaduan, menerima masukan dari berbagai kalangan. Sementara di sisi lain, pelaksanaan makan bergizi yang belum dimulai di daerah lain ini bisa diperbaiki terlebih dahulu, ya kan? Mulai dari penyajian, waktu kualitas gizi, ragam menu, dan unsur-unsur yang lain. Di samping itu, pemerintah tidak terburu-buru untuk menjalankan makan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui. Apa yang sudah berjalan dikaji ulang dan diperbaiki. Dengan tetap mempertahankan distribusi bagi anak sekolah, setidaknya buat mencontohkan variasi menu serta rasa seperti apa yang tidak disukai anak. Lagian ada banyak wilayah yang belum mendapatkan jatah makan bergizi. Di Jawa Timur, baru 8 daerah yang sudah jalan. Di Jawa Barat, sudah 22 kabupaten kota. Lalu di Jawa Tengah baru ada di 13 daerah dan lainnya. Berdasarkan informasi Menko Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi ini mungkin akan menerima tambahan anggaran sebesar 140 triliun rupiah. Dengan tambahan dana sebesar itu, sasaran penerima makan bergizi bisa makin meluas.